Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, para undangan, adik-adik, alumni ataupun juga mahasiswa-mahasiswi di Universitas Airlangga ataupun universitas lainnya. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua semoga diberikan kesehatan ya dalam menjalankan aktivitas. Nah, hari ini saya Bayu Janitra Wiratmojo selaku CEO dan salah satu dari founder dari Top Career Indonesia akan bercerita secara holistik tentang budaya kerja. Jadi budaya kerja startup dan korporat gitu ya. Karena sekarang bukan sekarang aja ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini tuh sangat sering di komparasi gitu ya, sering dibanding-banding kalau kata Farrell begitu ya. Jadi sering dibanding-bandingkan antara startup dengan korporat. Oh, kayaknya better startup, oh better korporat gitu ya. Nah, hari ini saya akan bahas secara holistik sebenarnya seperti apa sih. Nah, sebagai gambaran buat teman-teman semua, Bapak Ibu undangan, para pengajar dari UNAIR ataupun universitas yang lain, saya memiliki background hibrida. Jadi saya itu dulu sebagai profesional bekerja di perusahaan swasta multinasional. Jadi kurang lebih saya habiskan 14 tahun lah ya sebagai profesional. Terus kemudian saya beralih menjadi pendiri salah satu teknologi startup di Indonesia yang bernama Top Career Indonesia. Jadi semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap, lebih holistik buat teman-teman semua. Jadi terbayang nih, oh begitu ya gitu ya. Oke, boleh di next dulu. Saya jelaskan dulu tentang Top Career supaya dapat gambaran lebih dalam lagi tentang Top Career. Tadi terima kasih buat MC sudah menjelaskan secara gamblang tentang Top Career, tapi saya akan lebih mendetailkan sedikit ya tentang Top Career-nya. Jadi 2015 Top Career berdiri, kita punya mimpi adalah gimana anak-anak muda Indonesia itu punya media dalam kaitannya dengan pengembangan karir mereka. Karena terminologi karir dan kerja itu di Indonesia dianggap sama. Jadi kalau orang kerja itu pasti berkarir, kalau orang berkarir itu pasti bekerja gitu ya. Padahal secara terminologi sebenarnya karir adalah semua effort, semua usaha, semua upaya, semua daya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup. Salah satunya adalah seperti teman-teman sekarang nih hari ini. Jadi duduk di rumah sambil mengakses internet, buka Zoom, terus dengerin sharing session, terus juga ngelihat ada opportunity dan segala macam. Ini adalah bagian dari sebenarnya teman-teman menjalani karir lah. Nah, jadi ada proses yang dilakukan oleh teman-teman untuk menunjang tujuan hidupnya teman-teman. Nah, dalam prosesnya ini kita ada Top Career ini saat ini kita melayani 7,3 juta anak muda seluruh Indonesia di berbagai macam kota, provinsi. Lalu kita juga berkolaborasi dengan 1.500 sekolah dan kampus. Kita punya 800 mitra pendidikan gitu ya, di mana kita punya beberapa fokus ya. Jadi kita ada lowongan kerja. Alhamdulillah ini adalah kolaborasi kita bareng dengan UNAIR sudah tahun kedua ya, di mana platform kita bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ini satu orang boleh apply berapa kali, tentunya boleh sebanyak-banyaknya, asalkan sesuai dengan background pendidikannya teman-teman dan minatnya teman-teman. Jadi silakan boleh pilih perusahaannya, terus kemudian lakukan pengiriman aplikasi dengan hanya menekan satu tombol yaitu apply. Jangan lupa juga melengkapi data-datanya. Kenapa? Sebenarnya data-data ini penting untuk siapa sih? Sebenarnya untuk recruiter. Jadi teman-teman semakin lengkap datanya, maka resume dan CV-nya akan semakin lengkap sehingga bisa dimanfaatkan informasi tersebut oleh para recruiter. Oke, boleh next. Halo, boleh di next, operator? Ya, terima kasih. Nah, ini adalah visi misi kami, di mana visi kami adalah menjadi portal media online terbesar untuk rekrutmen dan pengembangan karir anak muda Indonesia. Jadi sangat spesifik. Jadi ini adalah tools buat kalian, jadi silakan dimanfaatkan.
Misi kita adalah gimana membangun ekosistem dan produk yang inovatif untuk juga membekali teman-teman. Jadi teman-teman kualitasnya juga bisa meningkat, terus kebekerjaannya juga bisa lebih terbuka lebar. Juga kita punya salah satu misi adalah bagaimana mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Boleh next? Nah, Top Career ini juga kita hadirkan inovasi yang beragam, dan salah satu yang menurut kami sangat relevan adalah Top Career ini kita menghadirkan aplikasi baik di Android ataupun iOS yang tidak biasa. Jadi memang kita punya beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan itu nggak berbayar. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nanti setelah download lihat aplikasinya itu banyak banget fitur yang bisa dimanfaatkan. Nah, nanti dicoba sendiri, saya nggak akan jelasin lebih detail karena saya pikir teman-teman pasti nanti akan explore lebih lebih dalam gitu ya. Silakan nanti dicek aplikasinya, dicoba-coba. Kalau ada kesulitan silakan nanti hubungi tim kami ya, apapun pertanyaannya, apakah misalnya registrasinya ada kesulitan atau apa, silakan. Dan full nanti acara OCF ini akan kita support oleh Top Career sehingga memudahkan teman-teman tidak perlu mengirim hard copy CV. Jadi cukup dengan klik link URL yang sudah nanti disediakan panitia ataupun hanya dengan menggunakan QR. Jadi tinggal di-scan saja, langsung masuk ke posisi lowongan kerjanya, nanti tinggal di-apply. Boleh next? Nah, buat teman-teman mungkin bingung ya, sebetulnya startup itu apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya terminologinya banyak banget. Jadi kalau teman-teman buka di internet gitu ya, terminologi startup itu beragam banget. Jadi mulai dari bilangnya adalah perusahaan dengan organisasi yang kecil, terbatas gitu ya, sehingga memiliki agility yang tinggi. Tapi ada juga yang disebut perusahaan yang tahapnya dalam tahap pengembangan. Jadi disebutnya atau kita mengenal dengan istilah di bahasa Indonesia adalah rintisan gitu ya. Jadi dan startup itu selalu diasosiasikan dengan hal-hal yang menurut saya materialistik ya. Jadi kalau startup itu selalu dikaitkan dengan pasti anak-anak muda yang kerja gitu ya. Terus kemudian ini gaya-gaya, boleh pakai jeans, boleh pakai t-shirt, terus sepatunya boleh pakai sneakers dan segala macam. Terus kantornya juga keren gitu dan segala macam. Itu adalah stereotip yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Padahal sebenarnya startup nggak selalu seperti itu gitu ya. Dan begitu pun juga sebenarnya korporat ya. Jadi korporat juga memiliki budaya yang yang sudah terstruktur, tapi juga di saat yang sama sebenarnya mengikuti kekinian gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir antara budaya di startup ataupun di korporat. Dan korporat juga kadang-kadang diberikan pelabelan gitu ya, pelabelan yang mungkin ya karena sering diangkat isu-isunya, yaitu adalah perusahaannya tuh sangat kaku atau mungkin birokratif dan lain sebagainya. Padahal tidak. Saya sudah banyak juga kami bermitra dengan ratusan ribu perusahaan yang menjadi klien kami. Itu banyak sekali memang perusahaan-perusahaan korporat yang ternyata juga punya tingkat kedinamisan yang sangat tinggi. Jadi ini menarik sekali. Nanti kita akan bedah satu-satu ya, lebih detail gitu ya. Nah, kira-kira dari teman-teman mungkin boleh di chat sedikit di Q&A atau di kolom chatnya, silakan. Menurut teman-teman, kira-kira startup itu apa? Nah, coba kita lihat. Siapa tahu ada yang bisa bantu saya jawab mungkin di kolom chat atau di kolom Q&A aja. Ada yang tahu apa bedanya? Apa artinya startup gitu ya? Oh, nggak ada ya? Oke. Kalau misalnya bingung sebenarnya apa ya? Karena kebanyakan kalau masyarakat Indonesia kalau tanya artinya apa startup, diartikan, benar-benar diartikan. Startup adalah perusahaan rintisan gitu ya. Sebenarnya sah-sah aja ya. Nah, ini juga udah ada yang menjawab nih. Almira bilang perusahaan yang menuntut kita membangun sebuah budaya baru, which is good, keren, benar. Terus ada juga dari Anonymous, ini perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Nah, saya boleh kasih jawaban yang paling umum adalah begini.
menurut Kaufman ya, startup adalah organisasi kecil ya, ada catatannya adalah organisasi kecil ya yang mencoba menjawab isu-isu yang hadir di dalam kehidupan ya. Dan kenapa kecil? Karena mengejar agile, jadi agility, jadi kelincahan, terus menghadapi dinamika itu jadi lebih gampang gitu. Nah, buat teman-teman sebenarnya sering banget selalu beranggapan startup itu adalah teknologi. Tidak selalu ya teman-teman ya. Bahkan pelaku UMKM itu kita bisa sebut sebagai startup gitu ya. Nah, tapi saya spesifik hari ini akan bahas tentang tech startup. Jadi startup yang bidangnya memang di teknologi. Nah, hal-hal ini nanti teman-teman coba pahami ya. Jadi yang satu, startup itu adalah organisasi kecil ya, di mana yang dikejar adalah agility ya, kelincahan gitu ya, terus fleksibilitas dalam operasional, sehingga kalau mau merubah sesuatu itu tidak rumit gitu ya. Jadi merubah tatanan, merubah operasional itu tidak terlalu rumit karena organisasi jumlahnya kecil dan menjawab isu yang dihadapi oleh kita. Nah, saya ambil contoh misalnya yang terkenal adalah Gojek misalnya atau Tokopedia misalnya. Teman-teman rata-rata pasti pengguna dari Gojek dan Tokopedia gitu ya. Nah, sebenarnya Gojek itu di awal adalah menjawab isu tentang terkait transportasi. Jadi kata kuncinya itu. Karena dulu fokusnya transportasi, ya timnya difungsikan untuk menjawab tantangan atau masalah-masalah yang hadir terkait proses transportasinya manusia dan barang gitu ya. Jadi dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, inilah yang menjadi pendekatan yang saya bisa ceritakan dulu di awal supaya dapat gambarannya. Nah, bagaimana dengan korporat? Nah, jadi sebenarnya startup itu tidak akan selamanya menjadi startup. Ya, jadi suatu saat si startup ini organisasinya makin berkembang sampai nanti akan menjadi korporat. Ya, jadi teman-teman harus lihat. Jadi startup ini adalah mungkin kalau saya analogikan adalah kepompong gitu ya, sedangkan korporat adalah kupu-kupunya. Jadi ini adalah proses gitu ya. Ada proses yang dari secara pengembangan, budaya kerja, operasional dan segala macam, kemudian berkembang menjadi korporasi. Nah, ketika menjadi korporasi, ada standar-standar yang memang harus dipenuhi, seperti misalnya standar operasional yang tersertifikasi gitu ya, dan diterapkan secara holistik. Nah, jadi itu awal gambaran supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lebih konkret dan lebih holistik. Boleh di next, teman-teman operator. Nah, kalau bicara secara karakter korporat, biasanya di dalam korporat itu ada peran-peran khusus. Jadi peran khusus yang jumlahnya cukup banyak. Yang diturunkan kalau di organisasi adalah dalam bentuk bisa divisi atau direktorat ya, dan karyawannya memiliki peran-peran yang jelas dengan tugas yang terdefinisi. Jadi saya contoh misalnya direktorat keuangan atau direktorat finance directorate gitu ya. Nah, itu biasanya direktorat keuangan punya tim di bawahnya banyak. Ada yang mulai dari misalnya finance and accounting gitu ya, mulai dari pembukuan ada divisinya sendiri. Nanti ada lagi divisi keuangan, ada lagi divisi misalnya pengawasan, ada lagi divisi apa. Nah, jadi setiap fungsi divisi ini diturunkan menjadi core pekerjaan yang lebih kecil. Jadi skopnya lebih kecil, tapi kemudian jadi banyak. Makanya kalau secara organisasi bentuknya hampir seperti piramida ya. Jadi ada CEO, nanti di bawah CEO ada direktur keuangan, direktur operasional, direktur HRD ya atau HC gitu ya, Human Capital Director gitu. Terus ada lagi direktur-direktur yang lain. Terus di bawahnya itu dia akan seperti bentuk piramida. Nah, ini menjadi ciri khas yang sebenarnya sangat khusus di korporat, bahwa setiap fungsi ada peran khusus. Terus yang kedua adalah prosesnya itu sudah distandarisasi dan ditetapkan. Jadi misalnya perusahaan korporat misalnya penghasil gula gitu ya, gula pasir, itu prosesnya sudah ditetapkan mulai dari membeli raw material atau bahan baku sampai kepada barang siap jual, itu ada proses yang sudah ditetapkan. Jadi bagian purchasing atau bagian pengadaan membeli raw materialnya, tapi kemudian nanti bagian untuk menjual produk akhirnya adalah teman-teman di sales gitu ya. Jadi prosesnya udah ditetapkan. Terus yang ketiga, komunikasinya
lebih diawasi. Diawasi itu bukan berarti dalam arti negatif. Diawasi adalah ada struktur dalam berkomunikasi. Jadi di dalam perusahaan korporat itu agak terbatas, di mana level mungkin entry dengan CEO-nya terlalu jauh. Jadi komunikasinya harus berjenjang gitu ya. Nah, apakah perusahaan atau korporat sekarang seperti ini semua? Tidak gitu ya. Banyak yang sudah membuka ruang di mana stage dari communication-nya itu bisa di breakout. Jadi boleh misalnya teman-teman staff bisa memberikan ide kepada direksi atau manajemen. Nah, terus kemudian menghindari resiko. Kenapa menghindari resiko? Sebenarnya bukan menghindari resiko secara negatif. Jadi menghindari resiko adalah perusahaan korporat akan berfokus kepada apa yang menjadi forte-nya. Jadi forte itu adalah kekuatan, keahliannya, itu yang akan diperkuat. Apapun yang terkait dengan forte-nya perusahaan ini, dia akan terus kembangkan. Entah dia mengakuisisi perusahaan, entah dia berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang bisa menunjang bisnisnya korporat. Jadi ini adalah sebuah mekanisme di mana sebenarnya korporat punya kewajiban untuk memastikan bisnis bisa berlangsung dengan sustainable. Nah, itu catatannya. Jadi bisnis bisa berlangsung dengan sustainable. Nah, sehingga hadirlah namanya stabilitas. Nah, ketika stabilitas ini hadir, keamanan kerja juga dari teman-teman yang memiliki talent juga sangat-sangat baik. Jadi ini yang menjadi ciri khas beberapa poin ciri khas dari korporasi. Mungkin boleh di next slide. Nah, bicara tentang tadi korporat, kita sekarang masuk ke budaya di startup. Nah, startup itu lebih, saya bisa bilang palu gada. Ya, jadi apa lu mau gua ada. Jadi setiap satu orang, satu individual itu mungkin akan mengerjakan beberapa hal. Mungkin sebagai gambaran gini. Saya waktu mulai Top Career sebagai salah satu founder dan sebagai CEO, waktu itu kita cuma bertiga di Top Career di tahun pertama 2015. Itu saya ngerjain semuanya, mulai dari buat kartu nama, arrange meeting, buat materi presentasi, buat konsep, terus ngitung pembukuan, ngebuat inisiatif, membangun produk, itu saya lakukan dengan bertiga ini. Jadi kita harus punya skill yang beragam lah, kurang lebih gitu. Nah, makanya ada namanya kita bilang adalah cross expertise kita nyebutnya. Jadi mungkin backgroundnya sebagai lulusan keuangan gitu, tapi dia harus mengerti produk, dia harus mengerti marketing, dia harus mengerti sales gitu. Jadi ada namanya cross expertise gitu ya. Nah, dan memang karena kondisi tersebut berarti kan load-nya lumayan tinggi. Nah, sehingga fleksibilitas kerjanya diatur sendiri. Kenapa? Karena dibuat sebuah rutin yang sifatnya sudah tertata atau teratur, ini akan membuat secara holistik jadinya nggak mumpuni lah ya. Karena memang sangat-sangat fleksibel, bisa berubah hari itu, besok berubah, hari ini bisa 3 kali berubah gitu. Nah, ini yang membuat cross expertise ini diperlukan. Lalu yang kedua adalah fast pace. Nah, ini juga saya alami waktu di Top Career 2016 kita mulai rekrut karyawan ya, 13 orang waktu itu. 2017 kita ingat sekali ngalamin satu masa di mana turnover-nya tinggi. Turnover itu, jadi teman-teman kalau yang nggak ngerti turnover itu adalah rasio karyawan yang mengundurkan diri. Jadi misalnya karyawannya 20 gitu ya, tapi setiap bulan 5 dari 20 itu dia resign gitu ya. Jadi 25% ininya turnovernya. Waktu itu kita lihat kenapa ya kok turnovernya tinggi. Jadi ternyata karena di startup itu harus fast pace, jadi benar-benar kecepatannya tinggi sekali ya. Jadi ngebuat presentasi itu bukan hitungan 2 minggu, 3 minggu, enggak. Buat presentasi untuk sebuah konsep, untuk mempresentasikan ke tim gitu dan manajemen, biasanya kita minta pagi, siang harus sudah ready. Jadi benar-benar fast pace. Di saat membuat konsep itu juga kita harus mengumpulkan fakta di lapangan gitu ya. Kita cari data dan segala macam. Jadi benar-benar mainannya adalah seberapa cepat kita berakselerasi dan berlari. Nah,
Sehingga muncullah sebuah pendekatan yang disebutnya trial and error gitu ya. Jadi mekanisme dari startup tidak selalu berhasil. Ya, saya ambil contoh misalnya Gojek, apakah berhasil terus? Tidak juga gitu ya. Dulu ada namanya servisnya Gojek adalah GoGlam misalnya. Ya. Di situ ada Go Massage, terus ada apa namanya layanan untuk cuci mobil di rumah dan yang lain sebagainya, tapi tidak running. Artinya apa? Ada proses trial and error. Jadi ini yang ngebuat startup itu seperti lab ya, kita nyebutnya seperti apa namanya, seperti lab lah ya, laboratorium untuk kita coba ini dan itu gitu. Nah itu yang membuat ini menjadi fast pace. Terus yang ketiga adalah pola komunikasinya itu proaktif dan transparan. Transparan ini bukan berarti korporat tidak transparan ya, saya harus garis bawahi. Transparan di sini maksudnya adalah tidak ada boundaries. Jadi tidak ada batasan antara misalnya tim level staff dengan CEO-nya bisa langsung nanya gitu ya. Misalnya dulu saya sama tim, kita selalu ada namanya weekly meeting gitu ya. Itu staff boleh join dan staff tuh boleh nanya. Mas Bayu, kita udah ngelakuin ini kok hasilnya nggak bagus gitu ya. Nah itu kita harus bisa memberikan feedback. Nah jadi harus transparan. Yang kedua proaktif. Proaktif dari maksudnya adalah setiap individual di dalam perusahaan ya startup itu harus proaktif. Jadi kita tidak menunda, ya tidak menunda apa? Tidak menunda komunikasi, tidak menunda informasi gitu ya, dan tidak menunda memberikan keputusan. Jadi baik level staff maupun sampai level CEO harus proaktif. Boleh next? Nah, ini adalah ciri dari startup itu sendiri. Jadi satu, karena perusahaannya baru, dinamis, gitu ya, terus mencoba menyelesaikan sebagian isu yang dihadapi oleh kita semua ya, masyarakat. Jadi biasanya fokusnya pada growth, jadi pada pertumbuhan. Dari 0 penggunanya jadi 10, dari 10 penggunanya jadi 100, dari 100 penggunanya jadi 100.000, dari 100.000 penggunanya jadi 100 juta. Nah, jadi ada fokus pada pertumbuhan. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang tadi saya bilang, bahwa setelah kita tangkap isunya apa, apakah dengan apa yang kita lakukan sebagai perusahaan startup ini memecah masalah. Oke. Nah, ini kita nilai. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan review. Jadi kalau apa namanya dalam istilah pemerintahan biasanya mengenal dengan istilah MONEV ya. Jadi monitoring dan evaluasi. Jadi melakukan monitoring dan evaluasi, lihat, oh hasilnya bergerak nggak ya? Oh ada dampaknya nggak? Oke, kalau ada dampak berapa besar? Nah itu adalah dilakukan. 3, mencari kesesuaian produk dengan pasar. Jadi ada startup yang bergerak dari produk dulu. Produknya sudah ada, tapi gimana menggapai pasar? Mereka coba gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah kalau yang mencari kesesuaian produk terhadap pasar, ya ini kita pendekatan pertama ya, produk terhadap pasar. Jadi produk itu sudah ada dulu. Itu adalah misalnya contohnya kalau di luar negeri eBay. eBay itu adalah satu model e-commerce yang di awal, yang sangat di awal sekali dan sangat-sangat sukses gitu ya. Jadi eBay itu belum ada dulu orang beli online, semua datang ke toko beli dan segala macam. Terus eBay hadir dengan menawarkan e-commerce gitu ya. Nah itu produknya sudah ada, mencari pasarnya. Tapi ada juga pasarnya sudah ada, tapi produknya belum ada. Contohnya apa? Gojek. Ya, jadi tukang ojeknya sudah ada sebelum Gojek ada, penumpang ojeknya sudah ada sebelum Gojek ada, tapi kemudian Gojek membuat sebuah layanan yang bisa mendekatkan dua faktor ini. Jadi pengemudi dengan penumpangnya bisa didekatkan dengan teknologi yang ada. Nah, ini adalah pencarian dalam kesesuaian produk atau pasar. Terus juga mengisi celah-celah pada pasar. Nah, kita lihat, saya ngambil yang gampang karena teman-teman semua udah tahu ya. Misalnya kayak Gojek gitu ya. Awalnya adalah hailing ride ya. Jadi ride hailing, sorry. Jadi lebih kepada mentransport orang dari satu titik ke titik berikutnya. Terus kemudian lihat celah pasarnya. Ini kendaraannya bergerak. Kalau nggak ada orangnya kan si kendaraannya bergerak, terus drivernya juga bergerak, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Gimana caranya dia menghasilkan? Ditaruh barang. Makanya ada GoSend, gitu ya. Setelah GoSend ada, dilihat lagi ada nggak ya celah pasar. Oh iya, kalau gitu orangnya sudah, barangnya sudah. Gimana kalau kita lakukan pendekatan terhadap konsumennya? Ditanya penggunanya, kamu penumpang, kamu sebetulnya selain transportasi butuhnya apa? Butuhnya makan. Hadirlah GoFood, gitu ya. Ada makanan dan minuman. Terus kemudian GoFood dan GoFood dengan minuman dan makanannya itu dengan opsi yang cukup banyak. Kemudian
Suatu kali si A ada acara ulang tahun di kantor gitu ya, terus dia pesen GoFood lewat Gojek gitu ya. Ternyata pesanannya mencapai 600.000. Di saat yang sama drivernya nggak pegang uang. Gimana caranya? Akhirnya lahirlah produk yang namanya GoPay. Gitu kan. Nah, ini adalah cara sebenarnya startup mengisi celah-celah pada pasar. Lalu mengubah cara tradisional, sudah jelas bahwa tech startup mendorong pembaruan dari how to-nya. Tadinya nyari Gojek, kita ke pangkalan, kita naik, nyampe kita bayar pakai uang cash gitu ya. Sekarang kita nggak ke pangkalan, ojeknya datang ke rumah, gitu kan. Nah, itu poin berikutnya adalah perusahaannya awalnya tidak dengan banyak karyawan, jadi organisasi kecil, jadi sedikit karyawannya. Kenapa? Karena untuk menunjang agility. Jadi kalau orang yang makin dikit akan lebih mudah. Saya ambil contoh, misalnya teman-teman pernah main Bakyak ya waktu 17-an. Bayangkan Bakyak itu ada 3 orang yang berjalan bareng-bareng gitu ya. Itu saja sudah cukup susah sebenarnya melakukan orkestrasi ya ketiga orang ini supaya berjalan dengan konsisten gitu ya, dan tidak jatuh. Tapi bayangkan kalau Bakyaknya dibuat 50. Jadi 50 orang yang ada di balok Bakyaknya. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar jatuh. Kenapa? Karena terlalu besar, terlalu panjang gerbongnya. Nah, ini mungkin analogi yang sederhana yang saya bisa sampaikan bahwa perusahaan dengan sedikit karyawan bisa lebih agile gitu. Nah, terus bekerja untuk tujuan yang lebih holistik. Jadi karena tujuannya adalah memecahkan isu yang existing gitu. Jadi semua orang fokus melihat isu itu gitu. Jadi sehingga setiap orang berperan untuk melakukan tugasnya memecah isunya sehingga ada kesamaan cara pandang itu. Oh, ini harus dibesarin. Korporat bukan hanya menyelesaikan masalah isu ini. Isunya banyak. Ya, dari isu ini banyak sekali gitu ya. Nah, kemudian dikerjakan secara masing-masing. Supaya apa? Supaya ada fokus. Nah, kalau di startup ya karena isunya lebih kecil dibandingkan korporat. Nah, kemudian mandiri. Jadi artinya apa? Hari ini diberi assignment ya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terus juga model bisnisnya juga harus aiming atau diarahkan untuk sebagai bisnis yang berkelanjutan. Jadi sustainable. Nah, nanti kalau sustainable, startup jadi apa pertanyaannya kan gitu kan? Startup kalau sustainable jadi apa? Jadi korporat. Dan yang paling penting adalah membuat perubahan. Oke, boleh next teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah saya sering banget di dalam forum ya di banyak kesempatan selalu nanya. Sebenarnya jadi saya tuh cocoknya di korporat atau di startup. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Baik korporat dan startup pasti menawarkan berbagai dan beragam hal gitu ya. Buat teman-teman yang menganut work-life balance gitu ya, terus jam kerjanya juga konsisten. Dalam arti konsisten itu bukan berarti nggak ada lembur ya, tapi konsisten itu artinya oke, Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu dihitung sebagai lembur dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur di dalam perusahaan gitu ya. Dan pilihannya adalah korporat. Kedua, biasanya buat teman-teman yang ingin fokus memprioritaskan pendapatan. Oh, saya ingin kompensasinya sama benefitnya bagus. Jadi tunjangannya oke, asuransinya oke, pilihannya korporat. Terus ada juga setelah lulus teman-teman akan ngalamin satu masa, satu periode di mana ada namanya ecosystemic pressure ya. Jadi ada pressure, ada tekanan dari ekosistem sekitar kita, baik itu keluarga, calon pasangan, tetangga, teman, sahabat yang bertanya begini, kan udah lulus dari Erlangga, ya ngapain sih kerja di perusahaan ece-ece, dalam artian perusahaan kecil, kerja tuh di Bank BRI, Bank Mandiri, di Telkom, di Unilever, di ABC, ya kan, di Nestle dan lain sebagainya, brand-brand yang besar gitu, sehingga kita punya mungkin nggak pure keinginan kita ya, tapi kita punya pressure bahwa oh berarti saya harus kerjanya di perusahaan yang baik gitu, yang terkenal gitu, quote unquote. Nah akhirnya ini. Nah kalau kayak gitu kultur korporat juga bisa sesuai dengan teman-teman. Tapi nanti di akhir slide saya akan jelaskan lebih holistik ya, menyimpulkan beberapa slide yang sudah saya sampaikan. Next.
Nah, kalau di startup ini kan rata-rata orang selalu beranggapan, oh pakaiannya bebas, kantornya keren, nggak ada hierarki, terus rentang umurnya pemuda-muda, jam kerja fleksibel, jenjang karirnya unlimited gitu ya. Sehingga muncullah sebuah tren di I think 7 tahun belakangan ini adalah kutu lompat. Jadi anak-anak muda baru lulus kerja di satu startup, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah, 3 bulan pindah supaya ngejar kartu namanya jadi manajer gitu ya. Teman-teman nggak penting. Bener, asli nggak penting sebenarnya kartu nama manajer. Kalau mau kartu namanya manajer gampang, datang ke Snappy langsung print aja manajer gitu kan. Jadi apa? It doesn't matter jabatannya mau jadi manajer, jadi GM, jadi head of, jadi apa segala macam. Tapi justru harusnya kita kembalikan kepada kontribusi apa yang kita bisa berikan ke perusahaan. Terlepas itu startup atau perusahaan korporasi gitu ya, atau korporat. Jadi ini jadi hal yang selalu jadikan stereotip. Jadi hari ini saya share ini supaya apa? Supaya teman-teman nggak pakai kacamata kuda dan beranggapan bahwa oh startup tuh paling keren gini-gini. Enggak, beneran. Hidup di startup jujur aja ya, it doesn't make your life easier gitu loh. Kalau gaya mungkin ya. Kalau gaya mungkin, tapi itu masih mungkin. Kenapa? Karena sekarang saya lihat banyak corporate udah membebaskan karyawannya boleh pakai jeans, keren-keren gitu kan. Kemejanya juga boleh apa namanya yang style sekarang lah, sneakersnya boleh pakai Jordan dan yang lain sebagainya. Udah berubah ya. Jadi corporate juga berubah. Nah, ini hal-hal yang mungkin kita sering temui lah. Boleh di next slide-nya. Nah, jadi kalau teman-teman beranggapan bahwa tadi kan udah kasih gambaran tentang startup company gitu. Nah, kalau kalian adalah orang yang punya kecepatan, ya, saya ambil contoh parameter sederhana. Kalian punya tempo hidup yang cepat. Contohnya, tidur jam 10, ya, setengah 5 sudah bangun gitu ya. Buat yang muslim mungkin sholat subuh, habis sholat subuh, kegiatan langsung tak, 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 nanti balik lagi sore ngapain, tak, 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 dan begitu terus gitu ya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, berarti kalian sebenarnya cocok di apa namanya ekosistem atau perusahaan tech startup atau rintisan. Terus yang kedua, orangnya nggak mau apa ya, oke-oke aja gitu. Jadi kalau dikasih tugas, loh buat apa? Ditanyakan reasonnya. Jadi harus kuat dasar kenapa harus dikerjakan itu. Terus nggak malu untuk bertanggung jawab. Terus juga berani gagal gitu ya. Nah, biasanya ini anak-anak mahasiswa yang aktif berorganisasi biasanya cocok nih budaya startup. Jadi benar-benar yang ambil tanggung jawab, salah ya udah itu resiko saya dimarahi gitu ya, atau mungkin yang terburuk resikonya saya dipecat, ya udah itu resiko gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kalau kamu memiliki passion yang kuat dengan bidang kerja atau bidang usaha yang dijalanin sekarang, dan you should pilih startup company. Ya, jadi dua-duanya sebagai pertimbangan ya. Saya kasih gambaran yang lengkap supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih holistik. Boleh next? Nah, ini adalah slide yang perlu disampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu dibandingkan antara korporat atau startup. Pilihannya ada di kalian gitu. Nah, lalu bagaimana memilih jalur karir? Ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya yang berangkat dari perusahaan korporat terus beralihlah ke startup company. Ada juga sebaliknya, startnya sebagai karyawan di startup, baliknya ke korporasi. Jadi dua-duanya itu bukan lebih baik atau lebih buruk, enggak. Jadi ini sama-sama kayak zaman sebelum ada startup, mungkin pilihannya adalah antara kerja atau berwirausaha. Sama aja, dua-duanya memberikan manfaat buat kita dan keluarga kita gitu ya. Jadi silakan dipilih. Jadi startup dan perusahaan ini bukan model yang eksklusif, bukan oh korporat lah yang terbaik atau startup lah yang terbaik, tidak. Ini tidak eksklusif ya. Jadi kalian pertimbangkan saja dari apa yang digambarkan oleh saya, nanti kira-kira arahnya kemana. Terus mungkin kamu akan nemuin juga kualitas startup di perusahaan besar ataupun sebaliknya. Nah, saya ambil contoh sekarang banyak perusahaan besar di BUMN itu juga melakukan inisiatif-inisiatif dengan organisasi yang lebih kecil atau yang kita nyebutnya adalah gugus tugas atau task force. Jadi dibuat departemen kecil untuk ngelakuin tugas yang simpel gitu ya, bukan simpel dalam artian pekerjaannya, tapi simpel adalah isunya tuh mikro gitu.
dicoba dikerjain gitu, terus kemudian begitu kelihatan hasilnya di roll out ya, di roll out itu di spin off, jadi dibuat organisasi baru, perusahaan baru untuk jadi anak perusahaannya si perusahaan korporasi. Ada nggak? Banyak banget, asli banyak banget sekarang ya. Di BUMN tuh saya udah ketemu banyak banget BUMN yang ngelakuin itu. Di swasta juga sama, jadi ngelakuin activity atau apa namanya pekerjaan dalam bentuk tim yang lebih kecil gitu ya, dan lebih fokus. Nah itu ada. Nah, bagaimana dengan startup? Startup juga sama. Begitu sudah besar gitu ya, seperti Gojek, Tokopedia udah TBK, Bukalapak sudah TBK, Grab sudah apa namanya sudah IPO juga. Nah, berubah. Kenapa? Ada tatanan-tatanan yang tidak boleh ditabrak. Jadi ada aturan-aturan. Akhirnya apa? Budayanya tadinya startup dikembangkan, tapi pada satu titik menjadi korporasi. Jadi selalu dua-duanya itu saling apa namanya saling punya kelebihan, ada kekurangan juga pasti ada, tapi ya itu artinya adalah opsinya teman-teman lah. Nah, dan faktanya adalah banyak perusahaan yang akhirnya membuat tim-tim kecil untuk melahirkan inovasi. Nah, makanya di startup itu juga banyak yang melakukan fungsi-fungsi tugas yang cross tadi ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari solusi dari isu yang mau dipecahkan gitu ya. Tapi pada satu titik begitu sudah terlihat bentuknya, terus secara komersial sudah menghasilkan, sudah memberikan benefit kepada perusahaan, mulailah diatur si startup ini punya organisasi, ya kan? Ada business development division. Jadi divisi pengembangan usaha, di bawahnya ada A, B, C, D, E dan segala macam, sehingga muncullah struktur. Di saat ada struktur muncullah jenjang karir. Nah itu yang mungkin ini gambaran yang lebih lengkap ya. Boleh next kalau nggak salah, ini udah apa namanya slide terakhir saya. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan bahwa antara korporat dan startup dua-duanya bagus gitu ya. Jadi tinggal bagaimana budaya kalian secara pribadi ya, budaya individu kalian itu bisa cocok dengan apa namanya ekosistem ataupun budaya kerja di korporat ataupun startup. Jadi dua-duanya tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang lebih baik gitu ya. Dua-duanya baik gitu. Jadi pilihannya ada di tangan kalian. Tapi kalau kalian ingin tahu seperti apa hidup sebagai karyawan startup, ya nanti bisa dicek di apa di media-media ya, baik di Instagram, TikTok ataupun di YouTube gitu, banyak banget live at startup dan yang lain sebagainya. Sampai ada satu band yang mungkin teman-teman juga tahu, Hindia, buat lagu yang konteksnya adalah kita sebagai talent di dalam startup company. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga berguna apa yang saya sharing hari ini.